Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang mudah-mudahan dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya mau em, merecord ini untuk jadi bahan belajar mungkin buat eh, audiens. Eh, Temanya pada kali ini adalah tentang sholat. Sebagaimana kita ketahui, sholat itu adalah amalan yang pertama-tama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hamba-hambanya kelak di yaumil jaza ya, di hari pembalasan, di yaumil mahsyar ya tepatnya, atau di yaumil ba'as ya, hari perhitungan, hari pertimbangan. Nah, beberapa nanti pokok intinya akan diajarkan labziyah sebenarnya. Labziyah di mana nanti bisa diharapkan audiens bisa mengetahui atau bisa mempraktikkan sholat itu dengan pemahaman ya, ketika membacanya sehingga paham. Nah, udah karena eh, mau tidak mau ya, ini adalah kewajiban yang dimana kalian atau audiens atau saya juga pribadi mengerjakannya 5 waktu sehari. Ilmu ini saya niatkan bagikan ya sebagai implementasi saya juga dalam mengetahui ilmu yang hendaknya dibagikan supaya eh, mendatangkan manfaat bagi diri saya khususnya ya, bagi audiens pada umumnya. Baik, ada sebuah hadis yang saya eh, belum ketemukan lagi ya, waktu itu saya pernah baca sumbernya, tapi insya Allah sahih, di mana bunyinya artinya seperti ini kira-kira. Bacalah dari bacaan sholatmu yang kamu ketahui, ya, yang kamu pahami. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kita supaya ketika membaca dalam sholat itu sifatnya paham ya, jangan hanya hafalan bahasa Arab, tapi harus tahu isi-isi maknanya. Maka penting di sini untuk belajar bahasa Arab. Beberapa platform ya, beberapa lembaga sudah sedia platform-platform mereka untuk mengajarkan, ada yang gratis, ada yang berbayar. Beberapa universitas Islam internasional ada yang suka mengadakan Zoom, ada yang lokasinya di Jakarta juga yang eh, tetap pakai apa namanya pengantarnya bahasa Indonesia ada. Di masjid-masjid kita juga sudah aktif, mestinya kita juga galakkan hal tersebut. Baik, saya bacakan beberapa hadis dulu pengantar. Ya, sini mungkin ada hadis dari hadis Sahih. Ini silsilah hadis Sahih ya, kalau tidak salah saya dapatnya. Saya bacakan. Eh, saya udah cukup
tidak terlalu mahir ya dalam apa namanya, dalam mengi'rabkan ini. Jadi mungkin ada salah-salah sedikit ya, mohon dimaklum. Bismillah, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ini alja. Ya, ini di sini tertulisnya datang kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh alja, bolehkah saya masuk gitu ya? Alja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh, jariyata muhruji akhraji. Keluarlah engkau lalu katakanlah kepadanya fakuli fakauli, maka katakanlah lahu baginya, kola salam ya, assalamualaikum. A'adhul ya, apakah aku boleh masuk? Fa innahu, maka sesungguhnya lam yahsan, tidaklah baik ya. Oh, lam ahsan, lam yahsan. Dia tidak mengerti ya, tidak paham, tidak mengerti dengan baik. Al isti'aza, al isti'azan. Bagaimana tata caranya meminta izin? Kola pas pasma'atuha, maka dia berkata, saya mendengar qabla, sebelum antahruj, orang tersebut keluar ya, ila jariyata, untuk menemuinya. Fakultu, maka diucapkan assalamualaikum. Adhun ya, assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Ya, fakola, maka berkata walaika, dan kepada engkau ya. Maksudnya waalaikumsalam, udhul, masuklah. Kola pada kholat, berkata, maka masuklah. Fakultu, lalu dia berkata, bi ayyi syai'in ji'tu, apa yang kamu bawa? Fakola, maka berkata, lam atakum, tidak ada yang aku bawa pada kamu gitu ya. Ya, lam atakum illa, tidak ada yang aku bawa padamu illa bi khairi atiyatikum, kecuali membawa kepada kalian kebaikan ya. Lita'budullaha, untuk menyembah Allah,
wahidah, semata-mata ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa tad'u, dan menyeru ibadati, untuk mengibadahinya. Li'ata, allati. Ya pokoknya ini di sini supaya tidak ya. Tidaknya itu di wogu. Maaf. Azza watas watusallu. Oh iya. Uzza ya. Wa la syarika lahu, dan tidak mempersekutukannya. Wa tad'u, dan maksudnya la-nya ini terus ya ada di sini juga, ada di wa tad'u juga, dan mengibadahi atau abadatah lillata wa uza. Jadi untuk tidak mempersekutukannya dan mengibadahi Lata dan Uza ya, untuk tidak begitu. Waktu solu, dan menunaikan sholat fil lail, di malam, wan nahar, dan siang, khomsun, 5 kali sholat. Watasumu, dan saum fi dan saum, ah mana tadi, so watasum dan saum fi samaniata. Hah, kok gini sih tulisannya? Oh, fi sanata syahru, di dalam 1 tahun itu 1 bulan ya. Watahju, dan berhaji, haza baiti, di rumah ini atau di bait ini atau di Ka'bah ya. Wata'khuzu, dan mengambil ya, mimmal, daripada harta, agnia ikum, orang-orang kaya daripada kamu. Watarduha, dan diberikannya ya. Watarduha ala fakirikum, daripada orang-orang yang fakir di antara kamu. Kola fakultulahu, maka diceritakanlah kepadanya, hal man alama syai'a la ta'lamuhu, apakah yang aku ajarkan sesuatu ada yang tidak kamu tahu. Qala laqad alamallah, sungguhnya Allah telah mengajarkan khairu kebaikan, wa ana minal alam, dan aku sungguhnya orang-orang yang mengetahui, ma la ya'lam. Wa an, Allah mengajar kebaikan, dan sungguhnya, oh iya, dan sungguhnya dakwaan, dan bahwasanya man man alama ma la ya'lama illallah, tidak ada yang lebih tahu ya, intinya begitulah. Dan siapakah yang lebih tahu ya apa-apa yang tidak diketahuinya illallah, kecuali Allah. Kira-kira agak cepat dikit ya, takut keburu habis waktunya. Kira-kira ya tidak ada yang lebih tahu melainkan Allah lah. Khamsu
Lima hal la ya'lamu na illallah, yang tidak diketahui kecuali Allah, yaitu sungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan kamu hujan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Yaitu ada surat Al-Luqman juga di situ ya. Kemudian hadis kedua, eh coba agak dipercepat aja ya artinya langsung. Kami mendatangi Nabi SAW sedang kami para pemuda yang tidak berjauhan umurnya. Lalu kami tinggal bersama Nabi selama 20 malam. Kemudian Nabi menduga bahwa kami rindu kepada keluarga kami. Lalu beliau bertanya tentang keluarga yang kami tinggal. Kemudian kami menceritakan kepadanya, dan ketika itu Nabi SAW sangat lembut dan penyayang. Lalu Nabi bersabda, kembalilah kepada keluargamu, lalu ajarkanlah dan perintahkanlah mereka, serta sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, ya, untuk kalian, dan hendaklah orang yang terbesar yang mulia di antara kalian menjadi imam, ya. Ini sepertinya ada dari golongan yang bukan Madinah ya. Terus diperintahkan kepada Nabi, ya, silahkan pulang ke kampung halaman kalian gitu ya. Kemudian hadis ke-72 ini dari hadis apa tadi? Abu Mufrad apa ya? Ada Mufrad apa ya? Pokoknya aku insya Allah ini ngambil dari yang sahih-sahih. Dari Muawiyah ibnu Hakam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya ada satu perkara manusia, ya hanya tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Ya jadi kayak misal doa di akhir sujud terakhir itu jangan pakai bahasa Indonesia ya, kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati aja. Kemudian apabila kamu tiga orang dalam perjalanan, hendaklah menunjuk seorang menjadi pemimpin rombongan, dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang pandai dalam bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadis 286 ini Bulughul Maram ya. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati la qawli minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka, ya, ila akhir sampai dengan akhir. Rawahu Muslim wa fi riwayatihi lahu anna zalika fi salatil lail. dari had- dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa bila beliau menjalankan sholat, beliau membaca, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi hingga kiamat, dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, engkau raja, tidak ada Tuhan selain engkau, engkaulah Tuhanku dan aku hambamu, sampai akhir. Ya, ini maksudnya sampai akhir. Ini tuh bacaan Syahidul Istighfar itu ya kalau tidak salah. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu, ya. Abu laka binikmatika alayya. Tapi aku harus cross check lagi ya, Pak. Saya harus cross check lagi, ini agak lupa. Nah, ini bacaan tersebut biasa dalam sholat malam ya. Kemudian hadis nomor 290 ini masih Bulughul Maram, artinya saja langsung. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasanya membuka sholat dengan takbir, memulai bacaannya dengan Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, tetapi pertengahan antara keduanya. Bila beliau bangkit dari ruku, beliau tidak akan bersujud, ya, sampai beliau berdiri tegak. Bila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak akan bersujud lagi sampai beliau duduk tegak. Pada setiap dua rakaat, beliau selalu membaca tahiyat. Beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan kakinya yang kanan. Beliau melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan dan melarang meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Beliau mengakhiri sholatnya dengan salam. Hadis Ma'lul.
Akhrajahu Muslim. Ini wakana yuhtamus sholah bitaslim. Akhrajahu Muslim walahu illat. Oh, hadis ma'lul ini. Tapi ini dalam Bulughul Maram ya. Hadis ke 307 Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW selalu sholat bersama kami pada dua rakaat pertama. Dalam sholat zuhur dan asar, beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat, dan kadangkala memperdengarkannya kepada kami. Bacaan ayatnya beliau perpanjang rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Ya, jadi ini esensi syir itu sebenarnya tidak benar-benar nggak kedengeran ya. Jadi kadang memang harus dilafazkan sedikit-sedikit gitu, tidak benar-benar hilang gitu ya bacaannya. Tidak dalam hati gitu maksudnya bacanya, tetap diucap. Baik, kita mulai dari takbiratul ihram ya. Nah ini iftitah ya. Coba iftitah. Nah kita pakai yang Allahu Akbar kabiro aja dulu. Saya akan pandu per kata ya. Ini ini artinya sesungguhnya aku. Oh, ini agak kacau deh ini kayaknya. Waduh, ini salah ini. Maaf, agak kacau ya. Aduh, ini gimana ya? Saya nggak lihat dulu tadi soalnya. Langsung aja. Allahu Akbar kabiro mana kabiro walhamdu. Waduh, ini kok jadi keurutnya dari kiri. Walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajahtu wajhiya. Ya ini anggap saja begitu ya. Coba kita runut dari awal. Ini ya, ini satunya ya. Ini wajah tuh Allahu Akbar kabir artinya Allah Maha Besar. Jadi eh, sebenarnya saya mau dari urutannya dari sebelum mulai sholat ya kita wudhu dulu ya. Kalau yang biasa pakai niat ya niat lah ya. Nawa itu wudhuan ya. Irofil hadasi asgori ya. Fardulillahi ta'ala dimana artinya aku niat wudhu ya. eh, untuk mengangkat eh, hadas kecil karena Allah Ta'ala ya. Ya ini penting sebenarnya niat ya. Memang ulama itu membuat naskah bacaannya tuh ada maksudnya supaya pertama seragam mungkin ya. Kedua jangan sampai tidak baca niat sama sekali gitu tujuannya. Ya karena tidak bernilai ketika kita datang ke tempat wudhu langsung aja cukup cuci tangan cuci mulut ya tanpa ada diazamkan dulu di dalam hati bahwa kita mau wudhu gitu ya dianggapnya jadi nilainya hanya cuci tangan cuci mulut cuci basuh hidung aja gitu basuh muka yang penting di situ niat ya sebagaimana kita mafhum banyak ketahui ya innamal amalu binniyat sungguhnya amal itu tergantung niatnya ya kalau niatnya nggak ada ya udah jatuhnya cuci tangan. Maka
kalaupun mau pakai bahasa Indonesia mau dalam hati ya niatlah, ya Allah semuanya aku mau wudhu ya dalam hati cukup ya. Dilafazkan juga nggak apa-apa kalau niat karena bukan bagian dari sholat. Kalau tadi kan di hadis yang tadi sempat dibacakan isi dalam sholat ya jangan ada di luar takbir, tasbih sama bacaan Quran. Tapi wudhu itu belum masuk eh, sholatnya nih kan, ya sehingga niat juga nanti belum masuk sholatnya. Nah, eh, officialnya sholat itu di takbiratul ihram ya. Nah, bagus dihafalkan juga niatnya itu bagus ya. Tapi kaifiatnya kalian masih ya audiens ya saya masih diperkenankan ya tanpa lafaz yang diseragamkan seperti itu ya. Sungguhnya aku mau wudhu ya kan mungkin dalam eh, alam bawah sadar kita sebagai orang Islam di Indonesia ini sepertinya agak nggak afdal gitu ya kalau merangkum bagian dari ibadah ini tidak pakai bahasa Arab ya. Kemudian cucilah tangan kita ya, kemudian baru kemudian cuci mulut kumur-kumur. Kemudian masukkan air ke dalam hidung ya, namanya istinsyak ya. Kemudian cuci muka ya, kemudian basuh tangan sampai sikut ya. Kemudian basuh kepala, habis itu baru basuh cuci telinga ya. Habis itu cuci kaki ya dari ujung jari sampai mata kaki ya. Diperbolehkan kalau kondisi tertentu ya kan kadang kaki kita kotor sampai ke betis-betis ya cucilah ya dan sampai mata kaki saja. Jika memang kelihatan kotor ya cuci sampai betis ya tidak ada salahnya. Itu namanya bagian dari menyempurnakan wudhu juga, apa yang namanya saya lupa, minhajil minhajil bagaimana ya saya agak lupa ya, hanya itu ya. Boleh ya bahkan lebih baik ya ketika memang ada berkecukupan air, kakinya memang kondisi kotor ya tidak tidak begitu bersih, cucilah. Nah, kemudian baca doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa bij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirina wa ij'alni min ibadikas sholihin. Nah, kemudian datanglah tempat sholat ya dengan mulai berniat ya bahkan ketika kita masbuk nih misal terburu-buru jangan niat pas lagi udah berdiri di tempat saja ya, pas lagi jalan menuju tempatnya juga sudah niat juga tidak jadi masalah, niatlah ya. Nah, yang penting ketika kita sudah terbiasa niat maka mantap nanti hatinya ya. Ketika kita belum terbiasa niat nah itu yang problem itu. Kedatanglah perlahan, jangan terburu-buru, kalau bisa jangan tergesa-gesa, jangan lari-larian ya. Ya, karena eh, apa yang kita sebutkan dalam hati, dalam pikiran itu terganggu ketika kita melakukan sesuatu itu terlalu terburu-buru. Ya, datanglah perlahan dan niat sebelum datang ke tempat berdiri pun sudah niat tidak apa-apa. Pakai yang bahasa Arab juga lebih bagus. Ya, apa usolli ya, apa subuh misal usolli pada subuhi ya ini ya. Itu kan artinya juga aku niat sholat ya fardu ya subuh ini dua rakaat ya makmuman atau imaman ya makmuman lah biasanya jadi makmum fardu lillahi ta'ala ya, karena Allah ta'ala ya. Kemudian jadi bagian dari penting dari niat itu sholatnya sholat apa ya rokaatnya juga penting karena nanti berhubungan ketika kalian mau mengkodo atau menjamak sholat ya. Baik, lantas berdirilah ya baca doa, doa yang diajarkan itu oleh Nabi, Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan ya.
hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan dari kehadiran ya, langsunglah takbir Allahu Akbar ya. Tangan boleh di sini ya. Beberapa sumber ya dari hadis ada yang di sini, ada yang di sini ya, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Maka di sinilah part yang sudah cukup penting ya. Jadi eh, eh, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bacalah dari bacaan sholat kalian yang kalian pahami ya. Allahu Akbar kabiro ya, kita pakai ini aja. Ntar kita belajar yang Allahumma ba'id baini juga. Ini Allahu Akbar kabiro, Allah yang maha besar ya. Kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Dan segala puji bagi Allah yang kasir. Kasir itu banyak. Subhanallahi bukrota wa asila. Dan maha suci Allah bukrota wa asila. Ya, bukrota wa asila itu coba. Nah, sebentar. Subhanallahi bukrata wa asila. Bentar. Subhanallahi bukrata wa asila. Dan maha suci Allah ya. Bukrotau ya, bukrotau itu pagi ya. Bakroh, wasila dan petang. Ya, ini wajah tuh sesungguhnya aku hadapkan wajahku, wajahia, wajah tuh itu aku hadapkan wajahku, wajahia, aku hadapkan wajahku gitu. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ya. Sebagaimana di bahasa Inggris juga kan begitu ya. Face off itu mah dia menghadapkan ya. Sedangkan face-nya sendiri artinya wajah. Ini wajah tuh wajahia lilladzi kepada yang ya, alladzi itu artinya yang, linya kepada, lilladzi fatoros samawati, fatoros itu yang menguasai, fatir, fatoros samawati yang menguasai langit, wal ardi dan bumi, wal ardi hanifa dengan lurus, jadi aku hadapkan mukaku ini dengan lurus hanya kepada engkau, hanifa muslimah dengan berserah di diri ya. Muslim itu artinya, salah satu artinya adalah berserah diri selain selamat ya. Muslimah wa ma'ana, ma di sini maknya maknahi ya, ma tidak, wa ma'ana dan tidaklah ana aku, minal daripada al musyrikin orang-orang yang musyrik ya. Kemudian ke bawah kita hapus dulu. Oke, kita ke bawah dulu. Ini maaf ya, ini kebalik-balik begini. Nah, ini wajah tuh. Sesungguhnya inna solati, maaf. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wanusuki. Wanusuki itu pengorbananku ya. Ya, betul ya. Inna solati, sesungguhnya solatku. Ibadahku. Maaf, maaf. Nusuk itu ibadah ya, lupa. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wanusuki dan ibadahku. Wa mahyaya dan hidupku. Wa mamati dan matiku. Lillah bagi Allah atau untuk Allah Rabbil Alamin. Alamin ya. La syarika lahu. Batasin dulu. Bentar. Batasnya sini. Ini kalimat terakhir. La syarika lahu. Tidak ada sekutu. La syarika lahu baginya. Wa bidzalika dan demikianlah umirtu aku diperintahkan ya. Wa ana minal muslimin dan aku adalah dari orang-orang Muslim, orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri.
Ya begitu kira-kira pengantar pertama untuk pertemuan ini yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi intinya ketika mulai takbir kita sudah eh, makanya dibiasakanlah ketika membaca itu diartikan juga di dalam pikiran kita ya. Allahu Akbar kabiro, Allah Maha Besar, lagi Maha Besar ya. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, segala puji yang banyak. Alhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, dan Maha Suci Allah pada pagi dan petang. Inni wajahtu wajhiyah, sungguhnya aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada penguasa langit dan bumi. Hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin, dengan lurus, dan aku tidaklah dari orang-orang yang syirik mempersekutukan. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk, atau ya untuk rabbil alamin, ya untuk Tuhan semesta alam, untuk Rabb pemelihara pencipta semesta alam ya. La syarika lahu, tidak ada yang aku persekutukan terhadap engkau, wa bidzalika, dan demikianlah umirtu, aku diperintahkan, wa ana minal muslimi, dan aku dari orang-orang yang muslim ya, orang-orang yang berserah diri. Itu dibiasakan. Jadi pembiasaan dilafziahkan itu sebenarnya lebih enteng daripada kita satu paragraf dihafalin tapi nggak ngerti satu persatu katanya ya. Nanti justru akan kebawa jadi gampang kemana-mana ya, ketika ngobrol sama orang yang bahasanya fusha jadi ngerti juga ya. Begitu ya, nanti kita lanjut ke Allah mau baik ini dan juga ke berikut-berikutnya ya. Mohon maaf kebalik-balik ternyata. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Eh, Tadi pengantarnya, sholatlah dari bacalah dari bacaan sholatmu yang kamu ketahui, dan kita selalu memahami bahwa salah satu aspek yang paling utama ketika sholat itu khusyuk ya, di mana khosyah itu artinya tunduk ya, takut ya, khusyuk ya. Kemudian ada juga ihsan. Ya, ihsan itu artinya dalam sebuah hadis dikatakan ihsan itu kamu merasa diri kamu melihat Allah ya. Apabila tidak mampu demikian, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu ya. Itu kan sama saja seperti kita mempersiapkan diri kita sebagaimana kita sedang interaksi langsung sama Allah ya, berbicara sama Allah. Karena maknanya sholat itu adalah connection ya, menghubungkan diri ya. Silah ya, silaturahim artinya menghubungkan rahim, menghubungkan kasih sayang ya. Sholat ya, menghubungkan diri, connection siapa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita kalau ngobrol sama orang itu mesti apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan itu paham ya. Ini pun doa ya, sholat itu adalah doa juga ya, isinya doa, tasbih, takbir ya, dan isinya Al-Quran ya. Jadi sudah seyogianya kita mengerti gitu apa yang kita baca ya, walaupun sekelebat-sekelebat ya, tidak kosong aja gitu ya. Baik, mungkin begitu pengantar pertemuan pada hari ini. Eh, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, semoga bermanfaat. Yang salah datangnya dari diri saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah. Ya, Allahumma fiq ila aqwamut thoriq. Semoga Allah menunjukkan selalu kita kepada jalan yang aqwam ya, jalan yang tegap.
lurus ya, bukan jalan yang bengkok-bengkok ya. Baik, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dengan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali Engkau, dan aku memohon taubat kepadamu ya apabila terjadi salah-salah di dalam majelis. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Syukron ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatian audiens sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.